Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdal Zikri dengan BP 23132101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang komputer forensik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yuhendri Eskom Mkom. Baik sahabat sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenali tentang komputer forensik, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa sih itu komputer forensik. Nah, sahabat sekalian, komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Selanjutnya, apa sih tujuan dari digital forensik itu? Nah, teman-teman sekalian, adapun tujuan dari digital forensik ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang digunakan dalam proses hukum nantinya. Contohnya, melalui internet forensik kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan di mana keberadaan pengirim tersebut. Dalam contoh lain, kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP address, komputer yang dipakainya, dan keberadaannya serta kegiatan apa saja yang dilakukan pada website tersebut. Menurut sahabat forensik, di negara kita pernah nggak ya terjadi kasus digital forensik? Sahabat forensik sekalian, berikut rangkuman kasus digital forensik yang pernah terjadi di Indonesia baru-baru ini. Yang pertama yaitu terjadinya pencurian data Bank Syariah Indonesia. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit, mereka mengklaim bahwa telah melumpuhkan salah satu server Bank Syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei tahun 2023 kemarin. BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 TB data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransomware. Kasus yang kedua yaitu pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Bejurka pelaku serang tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Baiklah teman-teman sekalian, yang terakhir peretasan website Kejaksaan Agung RI. MWV inisial dari pelaku peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2021 silam. MWV juga berhasil mencuri data sebanyak 3.086.224 data pribadi. Sahabat forensik, selanjutnya kita masuk ke tahapan-tahapan dalam digital forensik. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu mencari perangkat yang mungkin memiliki data relevan seperti komputer, server, ponsel, tablet, dan perangkat digital lainnya. Yang kedua yaitu pengamanan dan pengeksplorasian data, yaitu melindungi data agar tidak dirusak oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis itu menganalisis data yang berhasil dikumpulkan untuk menyusun kesimpulan. Yang keempat yaitu pendokumentasian, yaitu mencatat, memotret, membuat sketsa, dan memetakan bukti-bukti yang telah ditemukan. Yang terakhir yang kelima yaitu pemaparan, yaitu melaporkan dan mempresentasikan temuan bukti dan hasil kesimpulan pada proses pengadilan. Baiklah sahabat forensik, selanjutnya mengapa digital forensik itu perlu? Yang pertama yaitu dapat membantu mengungkapkan bukti elektronik. Digital forensik dapat membantu mengungkapkan bukti elektronik yang penting seperti dokumen,
email, dan catatan aktivitas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi serangan keamanan cyber. Digital forensik dapat mengidentifikasi serangan keamanan yang terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu menjaga bukti. Digital forensik berperan penting dalam menjaga bukti yang ada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan running sebuah tools digital forensik yang bernama FAW atau Forensic Acquisition of Website. Di sini saya sudah menginstal aplikasi tersebut. Kita buka. Setelah kita buka, lalu kita pilih new case. Untuk case ID-nya kita isi random saja, kita isi auto, terus kita klik OK. Nah, di sini kita membutuhkan nanti banyak target yang akan kita gunakan. Kita pilih advance. Nah, di sini merupakan target-target yang bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi dari FAW tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan Instagram salah satunya. Setelah kita pilih Instagram, kita klik browse. Setelah kita pilih browse, lalu kita pastikan link Instagram yang akan kita gunakan. Nah, contohnya saja saya di sini akan melaporkan dan mengambil data dari seorang pelaku pencemaran nama baik. Sebelum kita lakukan menjalankan aplikasi, kita pilih configuration pada menu atas dan kita klik preference. Nah, pada bagian preference di sini ada dua tombol menu di atas, ada modul dan ada global. Kita pilih saja global. Pada bagian global kita pilih activity. Nah, pada bagian activity ini terdapat dua pilihan, ada GDI dan ada direct show. Kita ambil direct show. Pada direct show untuk video record, device record kita pilih screen capture record, dan pada bagian audio device record kita pilih virtual audio capture. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita jalankan. Kita pilih saja gambar atau seperti bentuk kacamata di atas ini. Kita juga bisa pilih capture area di sini, gambar mata yang ada di pojok sebelah kanan atas. Tentu saja kita capture data yang akan kita ambil dari Instagram ini. Nah, contohnya kita sudah selesaikan saja. Nah, setelah selesai, lalu kita ambil untuk meng-close dan kita proses datanya. Kita ambil gambar kamera yang ada pada bagian pojok kanan atas. Nah, lalu kita tunggu saja proses recovery data sampai selesai, sampai dengan nanti ke 100%. Nah, setelah selesai untuk recovery datanya, acquisition complete sukses katanya. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke berkasnya. Kita pilih Windows Explorer atau FAW Explorer dan kita pilih exit. Kita pilih saja Windows Explorer di sini. Nah, di sini kita lihat datanya ada di dokumen FAW. Ini data kita tadi, merupakan foto aplikasi yang kita demokan. Ini semua image di data Instagram tadi, dan masih banyak lagi data-datanya yang bisa kita lihat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan di salah satu tools digital forensik. Terima kasih. Selanjutnya,
Bagaimana sih legalitas dari digital forensik itu sendiri? Apakah digital forensik ini di bawah naungan undang-undang? Digital forensik memiliki legalitas dalam konteks hukum karena bukti yang dikumpulkan melalui digital forensik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dalam hukum. Yang kedua, bukti digital yang dikumpulkan melalui digital forensik harus disajikan sesuai standar hukum agar dapat diterima di pengadilan. Yang ketiga, bukti digital umumnya dikaitkan dengan kejahatan elektronik seperti penipuan, kartu kredit, atau pornografi. Baiklah sahabat forensik, sebagai kesimpulannya, digital forensik merupakan bidang yang berfokus pada pengumpulan, pemulihan, dan analisis bukti digital dari perangkat seperti komputer, ponsel, atau jaringan. Proses ini dilakukan untuk mendukung investigasi hukum, terutama dalam kasus kejahatan cyber atau pelanggaran data. Tahapan utamanya meliputi identifikasi, pengamanan, analisis, dan dokumentasi bukti dengan menjaga integritas data agar dapat diterima di pengadilan. Nah, sahabat forensik, demikian materi tentang komputer forensik atau digital forensik yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.